Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus atrial natriuretic peptide. Nah, di sini yaitu eksperimen 3 liter of isotonic saline infused intravenously into a healthy volunteer. Artinya adalah percobaan 3 liter cairan salin isotonik diinfuskan secara intravena pada seorang sukarelawan sehat. Finding after infusion yaitu temuan setelah infus, increase in systolic blood pressure, peningkatan tekanan darah sistolik, increase in diastolic blood pressure, peningkatan tekanan darah diastolik, increase in left ventricular volume on ultrasonography, yaitu peningkatan volume ventrikel kiri pada ultrasonografi, engorgement of the inferior vena cava, distensi atau pelebaran vena cava inferior, increase blood levels of peptide hormone compared to baseline, yaitu peningkatan kadar hormon peptida dalam darah dibandingkan nilai awal. This hormone is most likely to increase which of the following in this test subject, yaitu hormon ini paling mungkin meningkatkan yang mana dari berikut ini pada subjek tersebut, yaitu A. Acid content of the urine, kandungan asam dalam urin, glomerular filtration rate, yaitu laju filtrasi glomerulus, C. Renal sodium reabsorption, reabsorpsi natrium ginjal, D. Yaitu renal water reabsorption, reabsorpsi air ginjal, E. Vascular resistance, yaitu artinya adalah resistensi vaskular. Jawaban yang paling tepat yaitu B atau glomerular filtration rate. Clinical reasoningnya yaitu tunjuk utama kasus yaitu pasien sehat diberikan 3 liter salin isotonik IV. Setelah itu terjadi tekanan darah naik, volume ventrikel kiri naik, vena cava inferior melebar, kadar hormon peptida meningkat, artinya pasien mengalami peningkatan volume intravaskular, peregangan dinding jantung. Hormon apa yang meningkat? Yaitu karena jantung teregang, tubuh mengeluarkan ANP dari atrium, BNP dari ventrikel, keduanya adalah natriuretic peptide. 3. Fungsi ANP dan juga BNP. ANP dan juga BNP berfungsi untuk membuang kelebihan cairan. Efeknya adalah peningkatan pembuangan natrium, peningkatan pembuangan air, penurunan volume darah, penurunan tekanan darah. Efek ANP atau BNP pada ginjal yaitu ANP atau BNP meningkatkan GFR dengan cara vasodilatasi arterial aferen, vasokonstriksi arterial eferen. Akibatnya adalah tekanan di glomerulus naik, filtrasi ginjal meningkat, dan juga urin lebih banyak terbentuk. Jadi jawaban yang tepat yaitu glomerular filtration rate, yaitu kunci hafalan, yaitu volume darah naik sehingga jantung teregang, yaitu ANP atau BNP naik, GFR naik sehingga garam dan juga air dibuang. Penjelasan kasus yaitu definisi kasus ini membahas efek dari pemberian cairan salin isotonik intravena dalam jumlah besar. Akibatnya volume darah meningkat, jantung teregang, tubuh mengeluarkan hormon yaitu ANP atau atrial natriuretic peptide, BNP atau brain atau B-type natriuretic peptide. Hormon ini berfungsi untuk membuang kelebihan garam dan juga air dari tubuh. Etiologi pada kasus ini penyebab utama adalah overload cairan intravaskular karena 3 liter salin isotonik dimasukkan ke pembuluh darah, volume darah meningkat secara drastis. Akibatnya tekanan pengisian jantung meningkat, dinding atrium dan juga ventrikel meregang. Patogenesis yaitu cairan infus banyak masuk sehingga volume darah meningkat, jantung meregang, ANP dan juga BNP dilepas, ginjal membuang garam dan juga air, volume darah diturunkan kembali, tujuan tubuh mengurangi outflow cairan. Patofisiologi dinding jantung teregang ya di sini, kemudian juga yang mengeluarkan hormon yaitu atrium itu ANP, ventricle yaitu BNP. Di sini bekerja di ginjal ini ya dengan cara meningkatkan GFR, yaitu caranya arteriol aferen melebar, arteriol eferen menyempit. Akibatnya tekanan glomerulus meningkat, filtrasi ginjal meningkat, urin lebih banyak terbentuk. Kemudian juga efek kedua adalah menurunkan reabsorpsi natrium, yaitu tubuh membuang natrium, air, terjadi natriuresis dan juga diuresis. Efek ketiga yaitu menurunkan renin, akibatnya angiotensin 2 menurun, aldosteron menurun, maka tubuh tidak menahan garam dan juga air lagi. Efek keempat yaitu menurunkan ADH, akibatnya air lebih sedikit diserap kembali, urin makin banyak. Selain simptomnya yaitu plus alasan munculnya adalah tekanan darah meningkat. Kenapa? Karena volume darah meningkat akibat infus salin.
Ventrikel kiri membesar. Kenapa? Karena darah yang masuk ke jantung bertambah banyak. 3. Vena cava inferior membesar. Kenapa? Karena volume vena meningkat akibat overload cairan. 4. ANP dan juga BNP meningkat. Kenapa? Karena dinding jantung teregang. Urin meningkat. Kenapa? Karena GFR naik, natrium dibuang, air ikut keluar. Kenapa? Jawaban benar yaitu B. Glomerular filtration rate, yaitu ANP dan juga BNP melebarkan afren, menyempitkan efren, akibatnya tekanan filtrasi ginjal meningkat dan juga GFR meningkat. Kenapa pilihan lain salah? Yaitu A. Acid content of urine. Kenapa salah? ANP atau BNP ini menurunkan aldosteron. Padahal aldosteron biasanya meningkatkan ekskresi H+ di urin, jadi asam urin justru menurun. Nah, kapan pilihan ini benar? Yaitu jika aldosteron meningkat, yaitu pada hiperaldosteronisme, yaitu aktivasi RAS, dehidrasi, kemudian juga gagal jantung karena aldosteron meningkatkan ekskresi H+, urin menjadi lebih asam. Nah, C itu renal sodium reabsorption. Kenapa salah? ANP atau BNP justru menghambat reabsorpsi natrium agar natrium dibuang keluar. Kapan pilihan ini benar? Yaitu jika RAS aktif, contoh adalah hipotensi, hipovolemia, perdarahan, dehidrasi, karena angiotensin 2 meningkat, aldosteron meningkat, yaitu reabsorpsi sodium meningkat. D itu renal water reabsorption. Kenapa salah? ANP atau BNP menurunkan ADH, menurunkan aldosteron, akibatnya air tidak ditahan, air dibuang. Kenapa pilihan ini benar? Itu jika ADH meningkat, contoh dehidrasi, hipernatremia, ASI-ADH, karena ADH meningkatkan reabsorpsi air di collecting duct. E. Vascular resistance. Kenapa salah? Karena ANP atau BNP menyebabkan vasodilatasi. Selain itu, menurunkan renin, menurunkan angiotensin 2, akibatnya resistensi vaskular turun. Kapan pilihan ini benar? Itu jika angiotensin 2 meningkat, contoh shock hipovolemik, dehidrasi, stenosis arteri renalis, karena angiotensin 2 menyebabkan vasokonstriksi kuat, resistensi vaskular meningkat. Yaitu ringkasannya adalah kelebihan cairan, jantung teregang, ANP atau BNP naik sehingga menyebabkan peningkatan GFR, renin menurun, aldosteron menurun, ADH menurun sehingga menyebabkan natriuresis dan juga diuresis. Tujuannya adalah membuang kelebihan cairan dan juga menurunkan tekanan darah, yaitu ANP sama dengan antisodium dan juga plasma. Artinya buang natrium, buang air, turunkan volume darah.